warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada yang perlu saya luruskan tadi ucapan Bapak protokol, boleh? Kata beliau Ustaz Abdul Somad 1 juta viewer. Itu di Instagram sekarang followernya 8 juta. Maksud saya yang belum klik supaya di follow sekarang. Yang menangkap Bapak Kapolres. Jadi dengar baik-baik. Yang nangkap siapa? Yang menuntut ke pengadilan Bapak Kajari, jaksa. Dua-duanya ada nih sekarang. Sebelah kiri saya Kapolres, sebelah kanan Bapak jaksa. Ada. Yang melapor Bapak Bupati. Yang dilaporkan siapa? Ketua IKAT. Yang tadi Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Kesalahannya apa? Tidak mengikuti prosedur. Ustadz-ustadz itu kalau berceramah pertama provinsi Banda Aceh, setelah provinsi turun ke Kabupaten Nagan Raya, habis dari kabupaten ke kecamatan Darul Makmur. Ini kenapa tiba-tiba langsung ke Kutatring? Ini yang disebut dengan tidak mengikuti prosedur. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan Tengku Haji Fadil Rahmi ini? Yang bisa menolongnya cuma satu, pemuda-pemudi Kutatring. Kira-kira dimaafkan tak beliau nih? Alhamdulillah selamat ya. Yang di depan disuruh duduk karena banyak yang di belakang itu ingin melihat lampu malam ini. Coba lihat sampai 5 lampu untuk memperlihatkan Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Agama tapukong, budaya terjaga, perkuat akidah, pertebal iman menuju Nagan Raya yang islami. Akidahnya harus kuat. Ini anak-anak lajang suka sama anak gadis, betul? Kenapa ini saya tekankan? Karena di tempat lain sudah ada mulai anak lajang suka sama anak lajang. Nah ini na'udzubillah. Tapi di Nagan Raya, di Kutatring, alhamdulillah anak lajang suka dengan anak gadis. Datanglah anak lajang tadi menyapa anak gadis. Hai adik, mau nggak jadi istri abang? Datang si anak gadis, apa kucing kurap? Cuy, air ludahnya diambil, dibawa ke cinta ditolak dukun. Ini yang kasus-kasus begini, santet, dukun, bisa nggak dilapor ke Kapolres? Nggak bisa. Belum ada undang-undang santet nasional. Sudah pernah ada dulu RUU-nya, rencana undang-undang santet. Tapi yang namanya santet ini tidak bisa dibuktikan. Dia tidak bisa dilihat pakai kacamata pembesar. Oleh sebab itu yang bisa meluruskannya hanya akidah. Hai anak lajang, kalau ada anak gadis menyepelekanmu, maka kau jangan berkecil hati. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000.
Jangan kau takut. Jadi kalau ada yang menolak engkau, nggak apa-apa. Engkau tidak mau, 1000 anak gadis akan mengejar aku. Gitu. Jangan anak muda ini letoy loyo lunglai lesu hanya mau mati. Umur 17, gaya 71. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. Galau kenapa? Dia nggak mau, telepon nggak diangkat, SMS nggak dibalas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ente kalau begini mentalnya, nanti kalau ada jenazah lewat ikut. Tak ada guna kau hidup di dunia ini buat semak aja. Bangkitkan semangatmu, betul? Yakinkan. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa jodohku takkan mungkin diambil orang lain. Untuk apa kau takut? Busungkan dadamu, tegakkan langkahmu, kecillah kau. Jangan kau menangis. Gak apa-apa kau tolak. Nanti udah agak-agak sunyi, cari pokok-pokok sawit, baru nangis di situ. Inilah dia akidah iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah ya Allah, kepada engkau juga kami minta tolong. Ini banyak anak muda sekarang lain, iyyaka na'budu wa dukun santet nasta'in. Nyembahnya pada Allah, mintanya sama dukun. Ustadz, berobat kepada dukun boleh nggak? Nggak boleh. Berobat ke dokter boleh. Apa bedanya? Kan sama-sama ID. ID Ikatan Dokter Indonesia, ID Ikatan Dukun Indonesia. Kenapa kalau ke dokter boleh, kenapa ke dukun nggak boleh? Karena dukun berteman dengan dokter ada berteman dengan setan? Nggak ada, kecuali dokter setan. Dukun berteman dengan setan. Buka Al-Quran juz 29 surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Ada surat Al-Jin juz 29. Apa kata Allah Ta'ala bercerita? Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuuna birijalim minal jin. Mereka meminta kepada jin, berteman dengan jin. Pergi ke kuburan, hai jin segala jin, datanglah, datang. Andai kita nanti malam sedang berzikir, tiba-tiba datang jin, hai Abdul Somad, what can I do for you? Kebetulan jinnya datang dari London. Hai Abdul Somad, apa yang bisa kulakukan untukmu? Sudikah engkau berteman dengan aku? Setan, pergi kau sana. Aku tak perlu teman denganmu. Temanku di FB sudah 1.400.000 orang. Temanku anak-anak muda di Kutatring 1 lapangan penuh. Aku tak perlu berteman dengan setan. Maka orang yang berteman dengan setan, berkawan dengan setan, matinya susah. Waktu sakratul maut, la ilaha illallah, kata remaja masjid. Apa kata teman setan? Jangan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia terus berbisik, jangan. Teman membisikkan la ilaha illallah. Jangan brother, jangan. Kau adalah brother of Satan. Orang barat menyebut Satan, orang kita menyebut setan, orang Arab menyebut auzubillahi minasyaiton. Beda. Orang Arab menyebut syaitan, orang barat payah menyebut shin, Satan. Orang kita menyebut setan. Ustaz, apa beda jin sama setan? Nama komunitasnya jin. Jin ini ada yang baik, namanya jin Islam. Ada yang jahat, namanya setan. Bosnya, ketuanya namanya iblis. GM-nya.
general manager. Namanya iblis. Kerjanya apa? La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan mengajak mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Aku ajak mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam, untuk menjadi follower. Jadi setan ini kerjanya mengumpulkan banyak-banyak follower. Kerja dia MLM, multi level marketing. Semakin banyak pengikutnya. Jangan salahkan setan, karena itu memang sudah SOS. Apa itu? Standar operasional setan. Ada istri baik, solehah, lalu kemudian suaminya selingkuh. Sama siapa? Sama pelakor, pengganggu laki orang. Akhirnya istri tidak sabar. Kalau dia berdoa kepada Allah, padahal cukup tahajud dan sholat hajat, usolli sunnatal hajat rokaat ini, mudah-mudahan suamiku ini balik kepada istrinya yang baik. Kalau tidak juga balik, kau stroke mati cek. Padahal cukup dia berdoa kepada Allah, tapi karena setan menggoda, akhirnya datang ke dukun. Kata dukun, ambil kuku kakimu, ambil kuku tanganmu, ambil bulu ketiakmu, gulung-gulung, bakar, masukkan ke kopi, supaya nanti setelah diminumnya dia menjadi patuh macam lembu cucuk hidung. Lembu ditusuk hidungnya, ditarik, patuh kan? Begitulah patuhnya suamimu nanti. Akhirnya setelah itu suami pun patuh. Bang, ada perempuan lagi yang lebih cantik daripada aku? Enggak. Mama mau pergi arisan, tolong mandikan anak, tolong pel lantai, masak makan siang, ndak apa-apa. Akhirnya terjerumus ke dalam godaan setan. Makanya judul malam ini, Masya Allah, perkuat akidah. Jangan sampai rusak. Anak mudanya akidahnya mantap, ibu-ibunya akidahnya mantap. Ustadz dikasih judul ini kapan? Baru sampai di sini tahu judulnya. Makanya akan datang kalau bisa SMS dulu lah. Ustaz, judul nanti malam. Tapi nggak apa-apa. Nampaknya anak muda dari Kutatring ingin ngetes saya. Bisa nggak dia ceramah judulnya mendadak? Ternyata anak muda itu penuh kejutan. Luar biasa anak muda malam ini. Anak mudanya luar biasa. Yang diundang ustadz biasa di luar. Insyaallah tabarakallah. Tadi saya tanya Pak Kapolres dengan Pak Bupati, Pak Bupati, ini kecamatan, bukan Ustadz, kecamatan masih jauh. Lalu ini apa? Ini desa. Desanya seramai ini. Iya. Masya Allah. Sukunya apa ini? Ada suku Jawa, ada suku Aceh, Puhaba. Yang suku Jawa, pripun kabare api? Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Mau Jawa, mau Aceh, semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata orang Aceh, ini tanah kami, tanah Aceh, maka kita harus pakai bahasa Aceh. Kata orang Jawa, ini tanah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami yang datang kemari juga hamba Allah, kami harus pakai bahasa Jawa. Datang Ustadz Somad orang Melayu. Melayu kata orang Jawa lari. Maka jalan tengahnya, orang Melayu tidak pakai bahasa Melayu, orang Jawa tidak pakai bahasa Jawa, orang Aceh tak pakai bahasa Aceh, yang dipakai bahasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.
Apa ada di antara kita yang berbeda tiga suku ini ingin memaksakan, saya tidak mau kalau Nabi Muhammad itu orang Arab, saya maunya Nabi Muhammad itu jangan pakai jubah, jangan pakai sorban, tapi pakai belangkon. Datang orang Melayu, saya maunya Nabi Muhammad itu pakai baju Melayu, pakai songket, pakai keris, jangan pakai pedang. Kita tidak lihat bajunya, tidak lihat sukunya, kita memilih dia. Ayatnya dibacakan oleh dua qori kita yang suaranya tabarakallah, masya Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi yang datang sesudah Muhammad. Itu keyakinan kita, akidah diperkuat. Tidak ada lagi nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib bolak-balik menyampaikan tadi hari Jumat, apa kata khatib di atas mimbar? La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah dia. Tiba-tiba ada yang berbisik, ada nabi susulan. Ada nabi susulan. Nama nabi kamu siapa? Muhammad. Nabi susulan itu namanya Ahmad. Tidak ada, pokoknya nabi itu Muhammad. Ini ayatnya, ini ayatnya surat As-Saff. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nih Ahmad. Nama nabi kamu Muhammad apa Ahmad? Iya juga ya. Orang yang tidak punya pegangan, orang yang tidak punya ilmu, dia akan goyah. Tapi kalau orang berilmu, anak muda dari Nagan Raya, dia mudah saja mematahkan argumen itu. Oh, jadi kalau ada namanya berarti dia nabi. Ya, ini Ahmad. Kalau gitu Nasrullah nabi juga. Ini ayatnya. Iza jaa Nasrullah nabi. Ternyata setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini nabi terakhir. Mematahkan argumentasi orang bukan dengan otot tapi dengan otak. Otak dipakai. Kalau otaknya tak juga mempan, baru pakai otot. Ambil kepalanya, antukkan ke kepala. Tentu kita tidak main hukum rimba. Jadi kalau ada orang begini, kita tinggal lapor ke Pak Kapolres. Jangan main hakim sendiri. Nanti Bapak Kajari, jaksa, membuat tuntutan kepada hakim atas kesalahan apa? Penistaan agama, karena menambah dua nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi yang ke-26 Ahmad, nabi yang ke-27 Nasrullah, ke-28 Somad. Maka akidah diperkuat dengan ilmu. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke dayah. Kamu orang apa? Orang Aceh. Anakmu di mana? Di dayah. Kamu orang apa? Orang Jawa. Anakmu di mana? Di pesantren. Kelahi antara dayah dengan pesantren. Saya nggak mau anak saya di pesantren. Kamu? Saya pun nggak mau anak saya di dayah. Jadi anakmu di mana? Anak saya di Islamic Boarding School. Islamic Islam, boarding asrama, school sekolah, Islamic boarding school, sekolah Islam berasrama. Podo. Apa bedanya? Dayah itu sekolah Islam pakai asrama, pesantren itu sekolah Islam pakai asrama, Islamic boarding school itu sekolah pendidikan Islam, anaknya tinggal di asrama. Saya dengan Ustadz Fadil Rahmi dulu satu pesantren namanya Darul Arafah Medan. Kami dulu berteman 1993 di Nagan Raya. Ini juga ada apa namanya, IKAPDA, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah. Maka anak-anak bapak ibu yang sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang belum masuk pesantren, nauzubillah. Sudah dikasih tahu nggak juga didaftarkan, innalillah.
Lebih baik ibu nangis sekarang anaknya di Lirboyo. Lebih baik ibu nangis sekarang anaknya di Darussalam, di Mudi Mesra. Lebih baik nangis sekarang anaknya di pesantren daripada nangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul apa betul? Nggak apa-apa ibu kurang belanja sedikit. Jangan hanya mementingkan kenapa anaknya nggak di pesantren, biayanya mahal. Lebih baik uang ini saya belikan cincin, beli emas di rantai, beli gelang. Untuk apa ibu beli banyak-banyak? Nanti ibu mati siapa yang makai? Istri bapak yang baru. Saya bukan nakut-nakuti, saya bukan ustadz provokator, cuman ngasih tahu aja. Lebih baik anak ibu antarkan ke pesantren. Pulang dari pesantren, pulang dari daya, mata ibu bengkak sebesar telur angsa. Suaminya nanya, kamu nangis kenapa? Di daya tadi nggak sampai hati ngelihat anak kita, Pak. Kalau di rumah kasurnya tebal, di daya kasurnya tipis. Bulan pertama tipis, bulan kedua hilang. Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, digiling pakai gula merah, anaknya disuap. Pedas nak, pedas mah minta minum. Sampai di pesantren, jangankan cabainya dibelah, jangankan bijinya dibuang, batang cabai itu di blender. Itu proses supaya anak kita mandiri, sehingga nanti setelah dia tamat pesantren dia akan terbang sejauh mata memandang, tapi di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Maka ketika tamat kami dari pesantren tahun 1998, Abdul Somad pun terbang menuju Afrika Utara dari Cengkareng. Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Keren kan? Kenapa naik pesawat itu? Itu tiket paling murah. Sampai di Kairo, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai dasi, pakai jaket kulit, pakai topi, kayak di film-film itu. Begitu turun dari pesawat, berkeringat, rupanya musim panas. 98 saya sampai di Mesir, rupanya tahun 96, 2 tahun sebelum saya, abang kelas saya Tengku Haji Fadil Rahmi sudah sampai di Kairo duluan. Saya kalah terus sama dia. Di pesantren dia duluan, di Mesir dia duluan, menikah dia duluan, punya anak dia duluan, mati setelah saya lihat-lihat dari gerak-gerik kami, nampaknya saya duluan. Maksudnya saya duluan mengiring jenazah. Mati tidak bisa direquest. Masalah mati ini bukan kehendak kita, betul? Berapa banyak anak muda putus asa mau bunuh diri, masuk ke kamar mandi, dicari racun tikus nggak ada, akhirnya minum Superpel. Mau mati, seminggu nggak mati, cuman bubuih-buih. Ibu-ibu suaminya selingkuh, marah, nauzubillah, akhirnya stres, depresi, mau bunuh diri, diambil selendang sama tali jemuran, diikat ke atas, melompat. Bukannya mati, tiang patah. Berat 125 kilo. Gimana mau mati? Nampaknya racun tikus nggak ada, nampaknya tiang sudah patah. Kalau begitu bunuh diri di rel kereta api sajalah, ditengok jam berapa kereta api lewat, akhirnya berbaring di rel. Sebelum mati sempat streaming, hidupkan kamera. Saudara-saudaraku yang pernah kupinjam uangnya, ikhlaskan sajalah. Kalau kalian tidak ikhlas, awas aku datang. Akhirnya nekat bunuh diri lewat kereta api. Loh kok nggak mati? Rupanya salah rel.
Mati tidak bisa diminta, saudaraku. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang tidak ingin mati tapi malah kakek-kakek umur 7 tahun mau hidup selamanya, tidak mau mati. Dulu masa muda susah, sekarang setelah tua duit banyak, akhirnya maaf pacaran dengan anak gadis. Nafsu besar, tenaga tak ada, duit banyak. Gimana cara supaya nafsu ini bisa bangkit? Dimakanlah pil obat kuat 2 botol. Sama macam motor Cup 70 dikasih mesin pesawat, apa yang terjadi? Meletup. Begitu dimakan, jantung nggak kuat, mati. Ada orang semangat mau mabuk, duit nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Ambil kopi, campur spiritus, diminum. Begitu diminum, spiritus kan untuk lampu strongkeng, lampu petroma, menyala api. Begitu diminum, menyala api dalam jantung, panas, lagunya panas. Akhirnya mencari paret, nyungsep, mati. Berapa banyak orang yang tak ingin mati? Kalau mati kata Allah maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Anak-anak muda, kenapa kalian hidup malam ini? Karena Allah ingin kalian beramal soleh, bukan somat. Ustadz udah nyebut berapa kali anak muda. Kenapa anak muda yang Ustadz sebut? 3 alasan. Yang pertama, karena panitia malam ini anak muda. Yang kedua, ada malam ini orang tua tapi semangatnya muda. Yang ketiga, ustadznya masih muda, ustadz milenial. Ustadz yang ngomong itu orang, bukan ngaku. Oh iya juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu plastik apa itu, Pak? Plastik sampah. Duit. Penggalangan dana untuk masjid. Oh, maksud saya naik satu ke atas. Karena ikan-ikan besar di sini. Mainkan. Dari ujung sana. Nah, sapu. Pakai pukat harimau. Kalau yang di bawah ini kan ikan bilis saja. Di atas ini ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba. Yang di sana ikan duyung. Orang yang akidahnya kuat, dia akan memberikan duitnya ke dalam plastik-plastik itu karena dia percaya bahwa sedekahnya pasti akan diganti Allah. Betul? Makanya judul malam ini perkuat akidah, keyakinan. Apa doa yang diajarkan Nabi? Bahwa malaikat mendoakan kalian yang bersedekah. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Ini akidah, keyakinan. Bang, ini duit apa, Bang? Duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusembunyikan, kau dapat juga. Duit yang kau simpan di balik bantal. Senjata makan tuan. Kita pun kena juga. Di tempat lain biasanya pakai kresek, kantong beras. Di Nagan Raya dibuat plastik. Jadi tahulah duit warna apa yang masuk. Nampaklah. Udah kalian foto? Foto lah kamu. Barakallah. Makasih. Barakallah. Udah kuisi situ dah.
Masya Allah, bangga kita anak-anak muda ngaji. Kalau anak muda ngaji, yang dua itu tadi, itulah yang akan menjadi pemimpin masa depan Nangro Aceh Darussalam. Kalian yang gadis-gadis, sudah kalian lihat wajahnya tadi? Nyesal kalian kan? Itulah, yang ini jangan, ini udah nikah lah. Tapi baru sekali. Ustaz gatal gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu mau dengar cerita orang pelit? Jadi orang pelit ini punya duit 100 juta. Berapa? Kalau duit 100 juta, zakatnya 2,5%, berarti 2 juta setengah. Ingat itu, 100 juta 2 juta setengah, 100 juta 2 juta setengah, 100 juta 2 juta setengah. Lalu kemudian ketika sampai masa mengeluarkan zakat, dia tidak keluarkan. Dia sangka Allah lupa. Padahal Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak mengantuk dan tidak tidur. Akhirnya duit itu dia simpan. Duitnya disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Dompetnya dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Kuncinya hilang. Datang api membakar. Duit berubah menjadi debu. Debu dihembus angin. Yang nyimpan 100 juta, hati-hati. Saya bukan nakut-nakuti, cerita aja. Mau dengar cerita yang kedua? Disimpan duitnya di ATM. Karena mendengar Ustadz Somad katanya kalau disimpan di rumah nanti terbakar, kuncinya hilang, maka dia simpan di ATM. Begitu keluar dari tempat pengambilan uang ATM, pas keluar ada orang menepuk bahunya. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa nomor PIN, berapa nomor PIN? Kena, hilang juga. Yang satu lagi pula dia simpan di tempat yang paling aman. Pokoknya tidak pakai kartu ATM. Aman. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk makin sakit. Ditusuk pakai jarum akupunktur sakit. Tak mempan pakai jarum, pakai paku payung tambah sakit. Dibawa ke dokter Singapura. Sampai di Singapura datang dokter bawa martil kecil mukul lutut. Ayah lapuk lah, lama pakai. Rupanya tempurung batok lutut ini sudah lama dipakai, lapuk. Jadi gimana dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Berapa? Pas. Gimana yang tadi nggak jadi sedekah? Udah terasa agak-agak. Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja. Yang mau nyimpan duit di laci silakan. Yang mau nyimpan di ATM silakan, besok tengoklah. Yang mau nyimpan silakan. Cuman lututnya udah ada agak rasa-rasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu kenapa nggak mau sedekah? Besok saya mau makan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam susang, ayam mati, ayam bakar. Saya mau makan udang goreng, udang jingkrak, udang mangkok, sambal petir, sambal macam-macam. Makan. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk. Yang kau makan busuk, Pak, Bu. Makan pagi, makan siang, makan malam. 2,5 kilo. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya biarpun udah kurus begini, membusukkan beras 4 ton 200 kilo. Itu yang saya hitung baru yang saya makan. Belum lagi cabai, bawang, belacan, tomat, lobster. Kok tiba-tiba ingat lobster? Tadi makan lobster. Makanya suaranya menggelegar, memanjat lobster. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kau makan
busuk, beli pakaian, beli pakaian, beli pakaian. Sekali berdiri 20 juta, celana 5 juta, baju 5 juta. Makanya kalau ada orang merokok di sebelah dia, takut kena. Ini 5 juta nih Pak Ustaz. Yang nanya siapa? Jam tangan 30 juta, cincin sampai 3, kemana-mana begini aja. Begitu malaikat maut mencabut nyawamu, apakah celana yang 5 juta kau bawa mati? Diambil kain putih yang tidak dijahit tengah dan pinggir, dikoyak pakai gigi, disusun selapis, 2 lapis, 3 lapis, diletakkan engkau di atas, digulung macam dodol. Mana pakaian kebesarannya? Selama ini kau pakai, ini pakaian kebesaran. Karena kebesaran. Kenapa kebesaran? Ukurannya extend. Pakaian tinggal. Makanya ibu-ibu di Kuta Tring masih ada nasyid, grup nasyid rebana masih ada. Lanjutkan Bu, acara-acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, nyanyikan. Bila Israel datang memanggil, nyanyikan waktu pejabat-pejabat datang. Gubernur, wali kota, Pak Bupati jangan, udah baik. Menteri pas datang nyanyikan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Pas ujung-ujung ini serentak ke arah pejabat-pejabat. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Tapi usahakan lagu itu keluar setelah duit dapat. Kalau duit belum turun jangan, tak cair APBD. Jadi lagu mati ini lagu keberapa Pak Ustaz? Lagu ketiga, lagu keempat lah. Lagu yang pertama tetap lagu wajib, ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana, la 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 la. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka ingatlah mati. Ustaz Somad ini seolah-olah kami ini sudah tua, mak-mak semua. Lagu matinya kok lagu-lagu jadul itu zaman-zaman nenek kami. Lagu mati itu kan ada lagu yang baru, anak muda punya. Orang kaya mati, orang miskin mati, mati, pejabat-pejabat mati, ustaz-ustaz mati, dukun-dukun mampus. Itu lagu Ustaz dari Sulaiman Ustaz. Itu pun lagu jadul juga. Lagu yang pop lah Ustaz. Itu ada lagu anak-anak muda mati. Mati. Oleh sebab itu pokoknya mengingatkan kita pada mati. Ini banyak ini ibu-ibu kalau udah cerita mati. Dek, nanti kalau abang mati gimana? Jangan cerita mati, jangan. Resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko cantik adalah lisu.